Pada 16 Februari 1830, Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel Jean Baptiste Clarence dan mengutus Kiai Pekih Ibrahim dan Haji Badaruddin agar Clarence bisa datang ke Remo Kamal, Bagelen, sekarang masuk wilayah Kabupaten Purworejo, di hulu Sungai Cingcingguling. Pertemuan pada 20 Februari 1830 tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, meski berjalan lancar dan akrab. Akhirnya, Diponegoro ingin bertemu langsung dengan de Kock yang ketika itu berada di Batavia dan bermaksud menunggunya di Bagelen Barat. Namun, Clarence menyarankan agar Diponegoro menunggu de Kock di Menoreh dan sang pangeran tiba pada 21 Februari 1830 dan dielu-elukan oleh 700 pengikutnya. Ketika itu, bulan Ramadan berlangsung mulai 25 Februari hingga 27 Maret 1830 dan Pangeran Diponegoro menegaskan kepada de Kock bahwa selama pertemuan di bulan puasa tidak akan ada diskusi yang serius dan hanya ramah tamah biasa hingga bulan Ramadan berakhir. De Kock menyetujuinya. Selama tinggal di Magelang, seluruh pasukan dan pengikut Pangeran Diponegoro ditandai dengan sorban dan jubah hitam yang diberikan oleh Clarence. Sikap manis ditunjukkan de Kock kepada Pangeran Diponegoro dengan memberikan hadiah seekor kuda berwarna abu-abu dan uang F10.000 yang dicicil 2 kali untuk membiayai para pengikutnya selama bulan puasa. Bahkan, de Kock mengizinkan istri sang pangeran, ibunya, kedua putra dan putrinya yang masih kecil, yakni Raden Mas Jonet dan Raden Mas Rai, putra tertuanya bersama Panglima Diponegoro di Kedu Utara, Basah Imam Musbah, hadir dan bergabung di Magelang. Dalam pikiran de Kock, kedatangan Diponegoro dan pengikutnya secara sukarela menunjukkan Pangeran Diponegoro telah kalah secara de facto. Sementara itu, selama bulan puasa, de Kock bertemu dengan sang pangeran sebanyak 3 kali, yakni sebanyak 2 kali saat jalan subuh di Taman Karesidenan dan 1 kali ketika de Kock datang sendiri ke pesanggarahan sang pangeran. Namun, mata-mata yang ditanamkan Residen Falk di Kesatuan Diponegoro, Tumenggung Mangunkusumo, melaporkan bahwa sang pangeran tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Hindia Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan ataupun sebagai Ratu Panetek Panatagama wonten ing Tanah Jawa Sedaya, Raja dan pengatur agama di seluruh Tanah Jawa, atau kepala agama Islam. Setelah itu, pada 25 Maret 1830, de Kock memberi perintah rahasia kepada 2 komandannya, yakni Letnan Kolonel Louis Duperon dan Mayor A. V. Michels, mempersiapkan perlengkapan militer untuk mengamankan penangkapan sang pangeran. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, bertepatan dengan Hari Idul Fitri, Jenderal de Kock bertemu dengan Pangeran Diponegoro. Jenderal de Kock didampingi Residen Kedu Falk, Letkol Rust, Perwira de Kock, Mayor F. V. Haji Ade Stuers, dan penerjemah bahasa Jawa, Kapten J. Jero Fs.
Pangeran Diponegoro didampingi ketiga putranya, penasihat agama, dua punakawan, dan Panglima Basah Mertanegara. Dekok memulai pertemuan dengan meminta agar Pangeran Diponegoro tidak usah kembali ke Metesi. Sang pangeran merasa heran dan mempertanyakan kembali kepada Dekok kenapa tidak diizinkan kembali, padahal dia hanya bersilaturahmi menjelang akhir bulan puasa. Dekok langsung bicara akan menahan Diponegoro dan suasana pun langsung berubah tegang. Diponegoro langsung meresponsnya dengan menanyakan ada masalah apa sehingga dirinya harus ditahan. Dia merasa tidak bersalah dan tidak menaruh benci kepada siapapun. Mertanegara menyela perbicaraan dan meminta agar masalah politik bisa diselesaikan lain waktu. Dekok langsung memotong perbicaraan dan menegaskan dengan nada tinggi, dengan mengatakan terserah pangeran setuju atau tidak, dia akan menuntaskan masalah politik hari itu juga. Diponegoro langsung berbicara dan menuding Jenderal Dekok sangat dan hatinya busuk karena keputusannya terburu-buru dan tidak pernah dibicarakan sebelumnya selama bulan puasa. Sang pangeran langsung berbicara bahwa dia tidak memiliki keinginan lain, kecuali pemerintah Hindia Belanda mengakuinya sebagai kepada agama Islam di Jawa dan gelar Sultan yang disandangnya. Jenderal Dekok kemudian memerintahkan Letkol Rust agar Duperon menyiapkan pasukan. Diponegoro kemudian berbicara dengan situasi seperti itu dan karena sifat jahatmu, dirinya tidak takut mati. Dia tidak takut dibunuh dan tidak bermaksud menghindarinya. Dekok terhenyak mendengar sikap keras Pangeran Diponegoro dan dengan suara lirih berbicara bahwa dirinya tidak akan membunuh sang pangeran, tetapi juga tidak akan memenuhi keinginan sang pangeran. Sempat terbersit dalam benak Diponegoro untuk menghujam keris ke tubuh Dekok, namun niatannya diurungkan karena akan merendahkan martabatnya. Setelah meminum teh dan menghampiri pengikutnya, sang pangeran beranjak keluar dan Pangeran Diponegoro pun berhasil ditangkap. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.